Assalamualaikum teman cerita saat ini. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan ditambah rezekinya. Hari ini saya akan menceritakan kisah pesugihan kedai empek-empek khas Palembang. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan syalawat untuk Nabi Muhammad agar kelak syalawat ini dapat menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di pinggir Sungai Musi, tepat di dekat jembatan Ampera, berdiri sebuah kedai kecil yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun. Kedai itu milik Pak Darman, seorang pria parubaya yang dikenal ramah dan murah senyum. Empek-empek buatannya terkenal gurih, kenyal, dan memiliki kuah cuko yang berbeda dari kedai lain. Setiap hari, kedainya selalu ramai pembeli. Baik warga setempat maupun wisatawan rela antre panjang demi mencicipi empek-empek khas buatannya. Namun, di balik kesuksesan kedai itu, ada satu hal yang aneh. Tidak ada yang pernah melihat Pak Darman membeli bahan baku dalam jumlah besar. Bahkan, tetangga di sekitar kedai tidak pernah melihat ia berbelanja ikan tenggiri atau tepung sagu dalam jumlah banyak. Suatu malam, Arman, seorang pemuda yang bekerja sebagai karyawan di kedai itu, merasa curiga. Ia menyadari bahwa empek-empek di kedai tidak pernah habis, meskipun bahan yang ada di dapur sangat sedikit. Lebih aneh lagi, setiap menjelang tengah malam, Pak Darman selalu menghilang entah kemana, lalu kembali dengan ember besar berisi adonan empek-empek. Arman mencoba bertanya kepada rekannya, Sari, yang sudah lebih lama bekerja di sana. Namun, Sari hanya diam dan menghindari pembicaraan itu. "Kalau kau mau tetap kerja di sini, jangan banyak tanya," ujar Sari pelan. Arman semakin penasaran. Malam itu, ia memutuskan untuk diam-diam mengintai Pak Darman. Ketika semua pelanggan sudah pulang dan kedai mulai sepi, Pak Darman terlihat membawa ember kosong keluar dari dapur. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju belakang kedai, ke arah pinggiran Sungai Musi yang gelap. Jantung Arman berdegup kencang. Ia mengikuti Pak Darman dari kejauhan, bersembunyi di balik semak-semak. Saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Arman menahan napas saat melihat Pak Darman berhenti di tepi Sungai Musi. Lelaki tua itu menaruh ember kosong di tanah, lalu merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan sesuatu. Arman memperhatikan dengan saksama. Itu adalah sepotong kain merah yang tampak lusuh. Pak Darman lalu melipat kain itu dengan hati-hati dan meletakkannya di atas tanah. Ia menundukkan kepala, lalu mulai berbisik-bisik, seolah berbicara dengan seseorang. Suara gumamannya terdengar pelan, tetapi semakin lama semakin cepat dan mendesak. Angin malam berembus dingin, membuat daun-daun kering di sekitar mereka bergetar. Arman merasa ada sesuatu yang salah. Tubuhnya gemetar, tapi ia terlalu penasaran untuk mundur. Tiba-tiba, permukaan air Sungai Musi bergolak. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Arman menatap dengan mata terbelalak. Dari dalam air, muncul sosok hitam berambut panjang, wajahnya samar dalam gelap. Sosok itu perlahan melangkah ke arah Pak Darman, tubuhnya seperti melayang di atas air. Arman ingin berlari, tapi kakinya terasa lemas. Ia hanya bisa diam di tempat, menyaksikan dengan napas tercekat. Pak Darman kemudian mengambil ember kosong dan menyerahkannya pada sosok itu. Lalu, tanpa berkata apa-apa, sosok hitam itu memasukkan tangannya ke dalam air dan mulai mengisi ember itu dengan sesuatu yang tampak seperti adonan empek-empek. Arman hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Setelah ember penuh, sosok itu kembali menatap Pak Darman. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang, tenggelam ke dalam sungai tanpa suara. Pak Darman pun membungkuk hormat. Lalu mengangkat ember itu dan berjalan kembali ke kedai seolah tidak terjadi apa-apa. Arman masih berdiri terpaku di tempat persembunyiannya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dalam kepanikan, ia mundur perlahan, tanpa sadar menginjak ranting kering. Kerak! Pak Darman berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah semak-semak dengan tatapan tajam. Arman menahan napas. Ia tahu, jika ketahuan, nyawanya bisa terancam. Pak Darman berdiri diam, matanya tajam menatap ke arah semak-semak tempat Arman bersembunyi. Malam yang sunyi membuat suara langkah kaki terdengar jelas. Arman berusaha menahan napas, tapi jantungnya berdetak kencang, seakan bisa terdengar dalam gelap. Pak Darman melangkah pelan, mendekati sumber suara.
Setiap langkahnya terdengar seperti dentuman keras di telinga Arman. Kerak! Satu ranting lagi patah di bawah pijakan Pak Darman. Arman tidak punya pilihan lain. Ia menunduk, lalu berlari secepat mungkin, menerobos semak-semak tanpa peduli suara berisik yang ditimbulkannya. Nafasnya tersengal, dadanya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus kemana, yang jelas ia harus pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Di belakangnya, Pak Darman tidak mengejar. Namun, suara tawanya menggema di udara, membuat bulu kuduk Arman berdiri. Hahaha, kau sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Arman semakin mempercepat langkahnya. Kakinya hampir tersandung akar pohon, tapi ia tetap berlari. Hanya satu hal yang ada di pikirannya. Ia harus keluar dari tempat ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Setelah berlari sekian jauh, Arman akhirnya sampai di jalan raya yang masih diterangi lampu jalan. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tidak ada tanda-tanda Pak Darman mengikutinya. Namun, perasaan tidak enak terus menghantuinya. Seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponselnya dan mencoba menelepon seseorang. Namun, saat layar menyala, Arman terkejut. Layar ponselnya bergetar, menampilkan panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Arman ragu sejenak, lalu dengan gugup mengangkatnya. Halo? Dari ujung telepon, terdengar suara berat dan parau. Kau tidak akan bisa lari. Arman langsung membuang ponselnya ke tanah. Jantungnya seperti mau meledak. Ia berlari lagi, kali ini menuju rumahnya, berharap ia bisa selamat dari mimpi buruk ini. Namun, ia tidak menyadari satu hal. Dari kejauhan, di sudut gelap gang sempit, sepasang mata merah memperhatikannya dalam diam. Malam ini belum berakhir. Arman tiba di rumah dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke dalam lubang pintu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya pintu terbuka. Ia buru-buru masuk dan menguncinya rapat-rapat. Duduk di lantai, ia mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan sosok hitam di sungai dan suara Pak Darman masih berputar di kepalanya. Ini pasti mimpi buruk, gumamnya. Ia memegang kepalanya, mencoba berpikir jernih. Namun, tiba-tiba suara ketukan terdengar dari jendela. Tok, tok, tok. Arman menelan ludah. Pelan-pelan, ia menoleh ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi entah kenapa, suara ketukan itu terasa aneh. Seperti berasal dari dalam rumah, bukan dari luar. Jantungnya semakin berdebar. Ia berdiri perlahan, mendekati jendela dengan langkah ragu. Dengan tangan gemetar, ia menarik gorden. Gelap. Tidak ada apa-apa di luar selain bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Namun, saat ia berbalik, tok! Ketukan keras menggema di pintu depan. Arman terlonjak mundur. Siapa yang datang larut malam begini? Ketukan itu semakin keras. Tok! 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 Arman mencoba mengintip dari lubang kecil di pintu. Hatinya hampir berhenti saat melihat seseorang berdiri di luar. Pak Darman. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus ke arah pintu. Seperti bisa melihat Arman meskipun ada penghalang di antara mereka. Senyum tipis terbentuk di bibirnya, membuat bulu kuduk Arman meremang. Arman, bukalah pintunya. Suara Pak Darman terdengar pelan, tapi menusuk hingga ke tulang. Arman mundur perlahan. Ia tahu ia tidak boleh membuka pintu. Namun, tiba-tiba, dor! Pintu itu terbuka sendiri. Seperti ada kekuatan yang mendorongnya dari luar. Angin dingin masuk ke dalam rumah, membawa aroma anyir yang membuat Arman mual. Di depan pintu, Pak Darman masih berdiri. Tapi kini, di belakangnya, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sosok hitam yang tadi di sungai. Ia melayang tanpa menyentuh tanah, rambut panjangnya bergerak-gerak seperti tertiup angin. Wajahnya perlahan terlihat dalam cahaya redup. Kosong. Hanya ada lubang hitam di tempat mata dan mulutnya seharusnya berada. Arman ingin menjerit, tapi tubuhnya kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Darman melangkah masuk. Kau sudah tahu rahasianya. Arman,
Sekarang kau harus memilih. Arman tidak bisa bergerak. Pandangannya mulai buram, kepalanya pusing. Sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar satu kalimat yang diucapkan Pak Darman dengan suara berbisik. Sekali masuk ke dalam lingkaran ini, kau tak akan bisa keluar lagi. Arman terbangun dengan kepala pusing. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sini. Pandangannya kabur, tapi ia merasakan sesuatu yang dingin di bawah tubuhnya. Lantai batu. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya temaram dari obor yang tertancap di dinding mulai memperjelas apa yang ada di sekelilingnya. Sebuah ruangan sempit, seperti gua bawah tanah, dengan dinding batu berlumut. Di tengah ruangan, ada sebuah kolam kecil berisi air hitam pekat yang memantulkan bayangan menyeramkan. Arman mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih lemas. Lihat siapa yang sudah sadar. Suara itu datang dari sudut ruangan. Pak Darman berdiri dengan senyum puas. Di sampingnya, sosok hitam dari sungai berdiri tanpa bergerak, seperti bayangan yang menempel di dinding. Aku tidak tahu kau sekepo ini, Arman. Pak Darman melangkah mendekat. Sekarang kau sudah melihat segalanya. Kau tahu dari mana asal adonan empek-empek yang selama ini kau buat. Arman merinding. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tapi tidak. Ia benar-benar ada di sini. Pak Darman berjongkok di depannya, menatap tajam. Ini kesempatanmu, Arman. Aku tahu hidupmu susah. Gajimu kecil. Kau ingin uang lebih, bukan? Kau ingin hidup enak. Arman diam, mencoba mencerna ucapan itu. Kau bisa ikut denganku. Jadi bagian dari ini semua. Pak Darman melanjutkan. Tinggal satu langkah lagi, kau akan memiliki semuanya. Uang, kesuksesan, kedai sendiri, empek-empek yang tak pernah habis. Arman menelan ludah. Tawaran itu terdengar menggoda, tapi ia tahu ada harga yang harus dibayar. Apa syaratnya? Suaranya bergetar. Pak Darman tersenyum, lalu menoleh ke sosok hitam di sampingnya. Sosok itu bergerak, perlahan mendekati Arman. Tangan hitam panjangnya terulur, memegang kepala Arman dengan dingin yang menusuk tulang. Dalam sekejap, kepala Arman terasa seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat sesuatu. Penglihatan yang bukan miliknya. Ia melihat sungai. Melihat daging busuk yang mengambang. Melihat tangan-tangan kecil yang mencuat dari air. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Apa kau siap, Arman? Suara Pak Darman terdengar seperti gaung jauh. Arman berusaha menarik napas. Pilihan apa yang harus ia ambil? Namun, sebelum ia bisa menjawab, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kolam hitam di tengah ruangan mulai bergolak. Dari dalamnya, muncul sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Air hitam dalam kolam itu bergolak semakin liar, seperti mendidih. Arman mundur dengan tubuh gemetar, matanya menatap penuh ketakutan ke dalam kegelapan air tersebut. Dari dasar kolam, perlahan muncul sesuatu. Sepasang tangan kurus dengan kulit mengelupas mencuat dari dalam air. Lalu disusul kepala besar dengan wajah pucat membiru. Mata makhluk itu kosong, hitam pekat, menatap Arman tanpa kedip. Mulutnya penuh gigi tajam yang bergerak-gerak, seperti siap merobek daging. Pak Darman hanya tersenyum. Inilah penjaga pesugihan kita, Arman, katanya dengan nada tenang. Dia yang memastikan bisnis kita berjalan lancar. Dia yang memberi kita adonan empek-empek terbaik. Arman ingin muntah. Bau busuk semakin menusuk hidungnya. Kini, seluruh tubuh makhluk itu telah keluar dari kolam. Bentuknya mengerikan, seperti mayat yang membusuk di air selama berminggu-minggu, dengan tubuh yang menggembung dan penuh luka menganga. Arman menoleh ke Pak Darman dengan wajah ketakutan. Apa yang kau lakukan? Apa ini? Pak Darman terkekeh. Jangan bodoh, Arman. Kau sudah melihat caranya. Setiap malam, aku datang ke sungai untuk mengambil adonan dari penjaga ini. Kau kira dari mana empek-empek kita mendapatkan rasa yang begitu khas? Arman merasakan perutnya mual. Ia mengingat tumpukan adonan yang setiap hari ia bentuk dan goreng di dapur kedai. Tiba-tiba, semuanya terasa menjijikkan. Kau ingin ikut serta, Arman?
Pak Darman menatapnya tajam. Kalau iya, serahkan sesuatu sebagai pengorbanan. Setelah itu, kau akan mendapatkan lebih dari yang bisa kau bayangkan. Arman mundur beberapa langkah. Tidak, aku tidak mau. Pak Darman menghela napas. Sayang sekali. Padahal aku berharap kau bisa jadi penerusku. Seketika, makhluk dari kolam itu menggeram. Suaranya menyerupai jeritan yang melengking, membuat telinga Arman berdenging. Makhluk itu mulai bergerak, merangkak perlahan ke arahnya. Arman tahu, ia harus lari. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berusaha mencari jalan keluar. Namun, lorong batu yang tadi ada di belakangnya kini menghilang. Dinding-dinding gua berubah, seperti menutup dirinya dalam perangkap. Ia terjebak. Di belakangnya, makhluk itu semakin mendekat, suara geraman dan tarikan napasnya makin terdengar jelas. Arman menoleh ke Pak Darman dengan wajah panik. Tolong, jangan lakukan ini. Pak Darman hanya tersenyum dingin. Sudah terlambat, Arman. Kau tidak seharusnya ikut campur dalam urusan ini. Makhluk itu kini hanya berjarak beberapa langkah dari Arman. Mulutnya terbuka lebar, menampakkan gigi-gigi tajam yang bergetar, seperti lapar akan sesuatu. Arman berteriak, mencoba melindungi diri. Namun, tepat saat makhluk itu hendak menerkamnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Arman menutup mata, tubuhnya kaku menanti akhir yang mengerikan. Napasnya tersengal, jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa akan meledak. Namun, saat gigi tajam makhluk itu hampir menancap di lehernya. Duar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Tanah di bawahnya bergetar, seolah ada sesuatu yang menghantam keras gua tersebut. Arman membuka mata dengan panik, melihat kepulan asap hitam muncul dari arah kolam. Makhluk itu terhuyung mundur. Tubuhnya mengejang, mengeluarkan suara jeritan panjang yang menyayat telinga. Seolah ada sesuatu yang menyakitinya. Arman tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ini adalah kesempatannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berlari ke arah dinding gua, mencari jalan keluar. Pak Darman berteriak, "Kau tidak bisa lari, Arman. Sekali masuk ke dalam lingkaran ini, kau tak akan bisa keluar." Namun Arman tak peduli. Ia mengabaikan suara itu dan terus meraba-raba dinding, mencari celah apapun yang bisa membawanya keluar dari tempat terkutuk ini. Lalu, ia merasakan sesuatu. Udara segar. Di sudut ruangan, di balik reruntuhan batu akibat ledakan tadi, ada sebuah celah kecil. Tanpa berpikir panjang, Arman merangkak masuk. Tangannya terluka akibat batu-batu tajam, tapi ia terus memaksa tubuhnya melewati celah itu. Di belakangnya, suara langkah kaki Pak Darman semakin mendekat. "Jangan coba-coba kabur, Arman!" teriaknya. Arman terus merayap, jantungnya hampir keluar dari dada. Saat kepalanya berhasil melewati celah, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menangis lega. Cahaya bulan. Ia benar-benar hampir keluar. Namun, tepat saat kakinya hendak melewati celah itu, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Arman menoleh ke belakang dan melihat tangan Pak Darman yang mencengkeram erat kakinya. Wajah pria itu kini bukan lagi wajah manusia biasa. Matanya merah menyala, urat-urat hitam muncul di kulitnya, dan senyumannya begitu mengerikan. "Kau pikir bisa lari?" Suara Pak Darman terdengar berat dan bergaung. Arman meronta, menendang sekuat tenaga. Tapi cengkeraman itu begitu kuat, seolah ia dicengkeram oleh tangan setan. Ia menoleh ke depan. Jika ia tidak segera keluar, ia akan berakhir di tempat ini selamanya. Dengan sisa tenaga terakhir, ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi, lalu menghantamkan tumitnya ke wajah Pak Darman sekuat tenaga. Bat! Pak Darman terhuyung ke belakang, kehilangan keseimbangan. Cengkeramannya terlepas. Arman segera menarik tubuhnya keluar dari celah itu, berguling ke atas tanah yang dingin. Ia merangkak menjauh, napasnya tersengal. Saat ia menoleh ke belakang, celah yang tadi digunakannya untuk keluar mulai tertutup. Seolah gua itu menelan dirinya sendiri. Pak Darman menatapnya dari balik celah yang semakin mengecil, wajahnya penuh amarah. "Aku akan mencarimu, Arman." Suaranya terdengar seperti bisikan yang menyeramkan. Dalam sekejap, celah itu benar-benar tertutup. Arman terduduk,
Tubuhnya lemas. Ia selamat untuk saat ini. Namun, sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa semua ini belum berakhir. Arman duduk terengah-engah di atas tanah yang dingin. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski sudah keluar dari tempat terkutuk itu, rasa takut masih mencengkeram dirinya. Malam begitu sunyi. Angin berembus pelan, membawa aroma khas sungai yang bercampur bau busuk dari gua tempat ia melarikan diri. Ia harus pergi dari sini. Dengan sisa tenaga, Arman berdiri dan mulai berjalan sempoyongan, menelusuri jalan setapak menuju rumahnya. Kakinya gemetar, setiap langkah terasa berat. Namun, ada sesuatu yang membuatnya semakin waspada. Langkah kaki. Pelan, tapi jelas. Arman menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam dan bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Ia menelan ludah, lalu mempercepat langkahnya. Tap, tap, tap. Langkah kaki itu semakin terdengar. Seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari balik kegelapan. Arman mulai berlari. Ia tidak peduli seberapa lelah tubuhnya, ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Kakinya berlari secepat mungkin, melewati pepohonan dan semak belukar. Napasnya semakin berat, tapi suara langkah itu tetap mengikutinya. Semakin cepat ia berlari, semakin dekat suara itu. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, dan saat itulah ia melihatnya. Di antara pepohonan, ada sesosok bayangan hitam yang berdiri diam. Bentuknya menyerupai manusia, tapi wajahnya kosong, hanya dua lubang hitam pekat tempat mata seharusnya berada. Bayangan itu tidak bergerak, tapi Arman tahu, makhluk itu memperhatikannya. Dengan panik, Arman terus berlari. Tak peduli seberapa jauh ia pergi, suara langkah itu masih ada. Saat akhirnya ia melihat rumahnya dari kejauhan, hatinya sedikit lega. Ia berlari semakin cepat, tanpa sadar hampir tersungkur saat mencapai teras rumah. Dengan tangan gemetar, ia meraih kunci di sakunya dan membuka pintu. Ia hampir tak bisa memasukkan kuncinya ke dalam lubang karena tubuhnya yang bergetar hebat. Saat kunci berputar dan pintu terbuka, ia langsung masuk dan membanting pintu di belakangnya. Sunyi. Tak ada suara langkah kaki. Tak ada bayangan hitam. Arman menghela napas panjang. Ia bersandar di pintu, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat ia berbalik, tok, 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 ketukan pelan terdengar dari balik pintu. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Tidak mungkin. Arman mundur perlahan, matanya terpaku pada pintu kayu di hadapannya. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Arman menutup mulutnya, menahan napas. Lalu, dari celah kecil di bawah pintu, sesuatu merayap masuk. Sebuah tangan hitam panjang, dengan jari-jari yang kurus dan kuku tajam, merangkak pelan ke dalam rumahnya. Arman ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Makhluk itu telah menemukannya. Arman terpaku di tempatnya, matanya membelalak melihat tangan hitam kurus itu merayap perlahan dari celah bawah pintu. Jari-jari panjangnya bergerak-gerak, mencakar lantai kayu dengan suara mencicit mengerikan. Napasnya tersengal. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa membatu. Lalu terdengar suara berbisik. Kau pikir bisa lari, Arman? Suara itu bukan hanya terdengar dari balik pintu. Tidak, suara itu menggema di dalam kepalanya. Arman menutup telinganya erat-erat. Pergi, pergi dari sini, teriaknya dengan suara serak. Tangan itu bergerak semakin jauh masuk ke dalam rumahnya. Kali ini, bukan hanya satu tangan. Ada tangan lain yang muncul dari celah yang sama, jumlahnya semakin banyak, merangkak ke arahnya seperti laba-laba haus darah. Arman tersentak mundur. Ia harus keluar dari sini. Dengan panik, ia berlari ke dalam kamarnya, membanting pintu dan menguncinya. Tangannya gemetar saat ia menekan tubuhnya ke pintu, berharap makhluk itu tidak bisa masuk. Hening. Tak ada suara. Tak ada ketukan. Arman menutup matanya, mencoba menenangkan diri. Ia mengatur napasnya yang tersengal, berusaha berpikir jernih. Mungkin semua ini hanya halusinasi. Mungkin ia hanya terlalu ketakutan setelah apa yang terjadi di gua tadi. Namun saat ia membuka matanya, jantungnya hampir berhenti.
Cermin di kamarnya berembun. Dan di atas permukaannya, ada sebuah tulisan yang tergores dengan jelas. Jangan berpikir kau bisa lari. Kami sudah ada di sini. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu dari belakangnya, ia mendengar sesuatu. Sebuah napas berat, dingin menyusup ke tengkuknya. Dengan sangat lambat, Arman menoleh ke belakang dan melihat sosok mengerikan berdiri di pojok kamarnya. Makhluk itu tinggi, tubuhnya seperti bayangan pekat yang terus bergetar. Matanya hitam kosong, tidak memiliki bola mata. Senyuman lebarnya menampilkan deretan gigi tajam yang bergerak-gerak, seperti siap menerkam mangsanya. Arman ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Makhluk itu mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti seretan rantai di lantai kayu. Kami sudah ada di sini, Arman. Suara itu semakin bergema di dalam kepalanya. Arman mencoba meraih sesuatu untuk membela diri. Apapun. Tangannya menggapai meja di samping tempat tidur, tapi terlalu gemetar untuk menggenggam apapun. Makhluk itu kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Arman menekan tubuhnya ke dinding, tubuhnya menggigil ketakutan. Makhluk itu merentangkan tangannya. Jari-jarinya yang panjang dan hitam mencengkeram udara seolah-olah sedang bersiap untuk mencekiknya. Arman menutup matanya. Lalu tiba-tiba, boom! Sebuah suara ledakan mengguncang ruangan. Arman terlempar ke lantai, kepalanya terbentur keras hingga pandangannya kabur. Ia mencoba melihat sekeliling, tapi semuanya berputar. Di tengah kesadarannya yang memudar, ia mendengar sesuatu. Suara orang-orang. Suara seseorang meneriakkan namanya. Sebelum semuanya menjadi gelap, Arman terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Pandangannya masih kabur, tapi ia bisa melihat langit-langit rumahnya yang mulai retak. Lampu redup bergoyang perlahan, seolah ada sesuatu yang bergerak di atasnya. Suara-suara samar terdengar di sekelilingnya. Arman, bangun! Seseorang mengguncang tubuhnya. Perlahan, ia bisa melihat wajah Mas Bayu, sahabatnya, yang tampak panik. Arman mengerjap, mencoba memahami situasi. Ia masih di kamarnya. Tapi ada beberapa orang lain di sekelilingnya, termasuk Pak RT dan beberapa warga yang tampak kebingungan. Apa yang terjadi? Suara Arman parau, tubuhnya masih lemas. Mas Bayu menelan ludah. Kami menemukanmu pingsan di tengah kamar, berteriak-teriak sendiri. Seluruh rumahmu berantakan, seperti habis diserang sesuatu. Arman mengedarkan pandangan. Meja terbalik, lemari terbuka, dan kaca jendela pecah berserakan di lantai. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah cermin di kamarnya. Tulisan itu masih ada. Kami sudah ada di sini. Darahnya terasa membeku. Tiba-tiba, Pak RT berdeham, menatapnya dengan tatapan serius. Arman, warga sudah lama curiga dengan warung empek-empek Pak Darman. Sejak ia membuka usaha itu, banyak kejadian aneh. Ada orang hilang, ada yang tiba-tiba jatuh sakit, bahkan beberapa pelanggan mengaku merasakan sesuatu yang ganjil setelah makan di sana. Mas Bayu menambahkan, kami ke rumah Pak Darman setelah mendengar cerita dari beberapa orang. Tapi rumahnya kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan, dapurnya kosong, tidak ada bahan makanan, tidak ada alat masak. Arman merasakan tubuhnya merinding. Pak RT melanjutkan, yang lebih aneh lagi, beberapa warga yang dulu sering makan di sana, mereka menghilang tanpa jejak. Arman menggigit bibirnya. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia melihat sendiri makhluk mengerikan yang bersembunyi di balik warung itu. Pak Darman? Gumamnya lirih. Pak RT menggeleng pelan. Kami tidak tahu dia di mana sekarang. Tapi satu hal yang pasti, Arman, kau harus pergi dari sini. Rumah ini tidak aman lagi. Arman menelan ludah. Ia ingin percaya bahwa semua ini sudah berakhir. Bahwa setelah keluar dari gua itu, ia terbebas dari kutukan mengerikan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini belum selesai. Ia masih bisa merasakan kehadiran sesuatu. Mengawasinya, mengintainya, dan menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk mengambilnya. Kisah ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar
seperti pesugihan dan perjanjian dengan makhluk gaib, selalu memiliki konsekuensi yang mengerikan. Harta yang diperoleh dengan jalan sesat tidak akan membawa kebahagiaan, justru hanya mendatangkan kesengsaraan dan ketakutan. Selain itu, kisah ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki balasan. Ketika seseorang menghalalkan segala cara demi kekayaan, cepat atau lambat ia akan menerima akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Pesan baik dari cerita ini: carilah rezeki yang halal, tidak ada kekayaan yang lebih berkah selain yang diperoleh dengan usaha yang jujur dan halal. Jangan tergoda jalan pintas, kekayaan instan seringkali membawa kesulitan yang lebih besar dibandingkan usaha yang sabar dan penuh kerja keras. Jangan mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Dalam cerita ini, banyak orang menjadi korban hanya demi keuntungan satu orang. Hidup seharusnya saling menolong, bukan mengorbankan. Percayalah pada kekuasaan Allah, hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Meminta kepada selainnya adalah bentuk penyimpangan yang akan membawa kebinasaan. Hati-hati terhadap godaan duniawi. Kekayaan dan kesuksesan sejati bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang keberkahan, ketenangan, dan keselamatan jiwa. Semoga cerita ini menjadi pengingat agar kita selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak tergoda oleh kemewahan dunia yang menyesatkan.